Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat para ustadz, yang terhormat pembina Bapak Muhammad Mashudo yang sekarang ini sudah hadir di tengah kita, para wali santri yang kami hormati, serta anak-anakku dan para jamaah yang pada hari ini kami hormati dan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita semuanya menjadi amal ibadah yang membawa kita husnul khotimah. Bapak Ibu saudara sekalian, hidup itu tidak pernah mundur. Hidup itu maju terus. Sekali hidup tidak pernah mundur. Dan mati itu juga sekali. Tidak ada mati kedua. Tapi kalau hidup terus, mati itu hanya sekali. Karena itu kami mengambil tema kehidupan dunia sekali jalan. Itu penuh rintangan. Nah, yang pertama kan saya sampaikan beberapa poin. Hari terus berlalu, yang sudah kelewat tidak akan bertemu lagi sampai hari kiamat. Lalu yang kedua, karena penuh rintangan di sini ada iblis, dan iblis itu diciptakan dari golongan jin dan pengaruhnya membawa sesat anak cucu Adam. Lalu yang ketiga, bagaimana mereka menggoda anak cucu Adam? Cara setan menggoda anak cucu Adam menurut Quran dan hadis. Lalu iblis menghalangi Bani Adam melakukan kebaikan, utamanya di momentum yang sangat penting. Mudah-mudahan ini semuanya saya bisa menyampaikan sampai waktu pertemuan ini selesai. Para bapak, ibu, saudara sekalian, anak-anakku yang berbahagia. Yang pertama kita lihat hari terus berlalu. Hari itu terus berlalu. Seperti ini. Ini dunia itu seperti ini. Planet berputar, semua putar, berjalan, tidak ada yang diam. Semuanya memutari atau mengitari matahari seperti ini.
Sebagaimana Allah berfirman di surat Yasin di ayat 38. Surat Yasin ayat 38. Seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Monggo sama terjemahkan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Okay. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Okay. Jadi seperti ini. Kemudian Bapak sekalian, termasuk di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 33, Allah berfirman begini. Surat Al-Anbiya surat 21 di ayat 33. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara was-syamsa wal qamara kullu fi falaki yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Jadi benda langit itu yang miliaran itu semua berjalan sesuai dengan garis edar yang telah diberikan oleh Allah. Seperti ini. Sedangkan planet yang sudah ditemukan di zaman modern ini Bapak sekalian masih 11 planet. Masih 11 planet. Yang paling jauh planet Pluto namanya. Bumi itu yang ketiga. Ini adalah alam. Lalu di alam ini beberapa planet yang sudah berjalan ini berputar semuanya memutari matahari seperti tadi. Jadi matahari ini dikepung oleh semua planet mengikuti peredaran perjalanannya. Matahari asalnya dari sini berjalan ke sana. Setelah terjadi teori Big Bang, teori Big Bang. Maka matahari ini terus berjalan seperti ini. Terus diikuti oleh planet-planet yang lain. Kemudian prakteknya seperti ini kalau didekatkan. Kalau didekatkan seperti ini prakteknya. Bumi ini yang kita tempati ada north, ada south. North itu bagian utara, south itu selatan. Ini matahari, sun. Bumi dari sini berputar ke sini berlawanan dengan jarum jam. Kalau jarum jam itu putar ke kanan. Kalau bumi memutari matahari itu ke kiri. Seperti orang tawaf. Orang tawaf itu putarnya ke kiri begini. Jadi Ka'bah itu sebelah kiri, putarnya 7 kali. Ini bumi ini mengikuti matahari dan planet yang lain, sedangkan matahari berjalan. Contoh ini,
Kita lihat, kalau ini perjalannya siang malam ini siang malam. Ini prakteknya berjalan untuk revolusi. Ini rotasi namanya. Ini revolusi. Revolusi itu muteri matahari. Sekali putar itu membutuhkan waktu 365 hari. Itu kalau dihitung dari gak bisa. Tapi kalau Komaria 354 hari. Karena kenapa? Tanggal Komaria itu tidak ada 31. Adanya itu 29 dan 30. Sehingga Allah mengatur perputaran ini butuh waktu 354 hari. Tapi kalau dihitung tahun Syamsiah 300 lebih dari 54, lebih 11 hari. Itu perjalanannya seperti ini. Bumi berputar ini dari sini. Nah, ini tahun kedua. Zieto berjalan lagi, jalan terus. Kalau sampai sini lagi, tahun ketiga, matahari sudah posisinya di sini. Sejak matahari diciptakan oleh Allah, Bapak bisa lihat. Sejak diciptakan, itu matahari sebelah sini, sekarang ini sudah sekian miliar tahun. Berarti matahari di mana ya? Melaku terus. Di mana matahari? Nanti kalau sudah notok, nanti kembali lagi matahari ke sini. Kembali itu berarti perjalanannya seperti ini. Nah, seperti ini. Balik. Itulah yang disebut tanda kiamat paling besar mendekati kiamat. Matahari nanti muncul dari barat. Jadi pagi itu matahari muncul dari barat ke timur, sorenya ke sana. Dan itu taubatnya ditutup. Allah tidak menerima taubat seseorang. Namun bagi orang yang beriman, yang biasa sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tetap berjalan. Sing ngaji ya tetap ngaji. Yang sedekah tetap sedekah, yang haji tetap haji. Cuma taubat sudah ditutup. Bagi orang kafir tidak ada taubat. Nah, jadi berjalan seperti ini, dan seterusnya sampai tahun seterusnya. Jadi matahari sudah berada di sini. Jadi hari terus berlalu, yang sudah kelewat tidak akan bertemu lagi sampai hari kiamat. Maka Allah berfirman di dalam Quran surat 36 di ayat 12, Allah menyatakan ini, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa terjemahkan ya? Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Di sini Pak Bu, kami di sini siapa? Allah. Kami nanti akan menghidupkan orang-orang mati. Jadi setelah kiamat mati semuanya mati. Malaikat mati, iblis mati, jin mati, manusia mati, semua binatang, hewan mati, semua tidak ada yang hidup kecuali Allah. Nah, setelah tiupan yang ketiga itu dihidupkan oleh Allah, karena
nanti keluar dari bumi akhirat. Kita ini keluar seperti cambah keluar dari bumi akhirat. Allah menyatakan di sini, kami menuliskan yang telah mereka kerjakan. Jadi pada hari ini dan hari-hari biasanya perbuatan kita ini selalu tercatat oleh Allah. Karena apa? Selalu dipantau oleh malaikat. Ditunggu malaikat kita ini Bapak. Kita tidak bisa berbuat macam-macam yang buruk. Kalau kita berbuat buruk, tercatat buruk. Kalau kita berbuat baik, secara otomatis tercatat baik. Itulah yang disebut malaikat Raqib dan malaikat Atid. Karena itu di dalam Quran surat 11, surat 13 ini Allah berfirman di surat 13 di ayat 11. Allah berfirman begini. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yaghfadunahu min amrillah. Oh, itu gimana? Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Ini enggak Bu. Kita semuanya diikuti oleh malaikat bergiliran. Pagi, setelah pagi itu laporan kepada Allah. Nanti sore tadi pukul 3 asar itu dia meninggalkan, ganti malaikat lagi laporan kepada Allah. Begitu bergiliran. Allah menyatakan begini. Di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Nah, di sini ya. Jadi menjaga itu bukan karpe diri, tapi diperintah oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, tidak cukup menuliskan apa yang telah dikerjakan. Ditulis juga di sini apa? Bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, bekas itu baju yang dipakai ini, meja yang saya hadapi ini, tempat yang diduduki anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, masjid ini bekas. Tumbuhan yang ada di sekitar kita ini nanti akan dimunculkan itu di akhirat menjadi saksi yang ditinggalkan itu. Jadi bekas yang dipakai, sedangkan orang itu berbuat baik, bekasnya nanti menjadi saksi baik. Kalau dia berbuat buruk, bekasnya tadi juga akan menjadi saksi buruk. Lanjut. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Nah, tulisan itu, fotokopi bekas-bekas itu, CCTV yang dipasang oleh Allah untuk menyaksikan itu, semuanya dikumpulkan di Lauh Mahfuz, kitab induk. Di sini dituliskan di surat 39 di ayat 68 Allah menyatakan, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Nah, nanti kalau sudah ditiup sangkakalanya, sangkakala kedua. Sangkakala itu ditiup pertama goncang hebat. Sangkakala kedua mati. Yang di langit itu malaikat, yang di bumi semua makhluk yang di bumi mati semua. Ada ini kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah siapa? Tidak disebutkan di sini. Mungkin Mbak Bu, mungkin
malaikat si niup trompet. Soalnya lek niup trompet mati lah gak bisa niup. Nah mungkin itu, tapi gak disebutkan. Dan pada akhirnya juga mati pada akhirnya. Setelah itu dihidupkan lagi. Setelah dihidupkan, kemudian Allah menyatakan begini. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Yang ketiga, sangkakala ketiga. Kemudian maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Sangkakala ketiga ditiup, semua yang pernah hidup, baik hewan, manusia, jin, iblis, malaikat, hidup lagi. Di sini termasuk manusia yang disebutkan di sini. Mereka tiba-tiba berdiri menunggu putusannya masing-masing. Berdiri kan? Jadi di Maksar itu tidak ada manusia yang duduk, itu tidak ada. Berdiri. Dan berdiri itu lama. Kalau berdirinya lama, keringatnya menetes. Itu ada yang naik sampai ke dengkul, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai tenggelam seperti orang tenggelam di laut itu. Di tafsir yang lain itu disebutkan kalau dia duduk, dia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Saking lamanya karena matahari didekatkan dengan kepala ini 1 mil. 1 mil itu berarti lebih kurang 2 kilometer. Sedangkan matahari sekarang ini menurut penelitian di dalam bukunya Profesor Dr. Agus ahli nuklir lulusan UGM itu dicatat matahari sekarang ini dengan kepala kita ini jauhnya 150 juta kilometer. Itu aja sudah panasnya seperti ini. Bagaimana kalau 2 kilometer? Mati, tidak ada kematian. Mati itu ya di dunia ini hanya sekali. Tidak ada kematian. Walaupun sudah masuk neraka minta dimatikan, gak mati, Bapak. Tidak ada kematian lagi. Kematian itu hanya di sini. Mereka berdiri di dalam Quran surat 78 ayat 38. Allah berfirman ini. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Makasih. Surat 78, surat An-Naba ayat 38. Monggo. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Ruh di sini malaikat Jibril. Ruh di sini namanya malaikat Jibril dan para malaikat yang lain. Karena malaikat Jibril itu komandan malaikat. Berdiri di sini bersaf-saf. Lalu mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Malaikat yang jumlahnya tidak terhitung itu, Pak. Kalau sih ngomong belas berdiri bersop-sop ngomong sholat. Ada yang diizinkan, mungkin Pak Bu di sini yang diizinkan itu malaikat Jibril ngomong. Itu pun pembicaraannya terus ya Allah di akhir ayat waqala shawaba, dan ia mengucapkan kata yang benar. Mungkin malaikat Jibril, tapi di sini tidak disebutkan. Malaikat saja berdiri bersop-sop. Pertanyaannya, apakah malaikat berdiri bersop-sop itu melihat Tuhan? Tidak.
Apakah manusia yang berdiri juga melihat Tuhan? Tidak. Semuanya tidak ada yang melihat Allah. Karena belum masuk ke dalam surga. Baru orang itu dapat melihat Allah itu kalau sudah masuk ke dalam surga. Karena itu di surat 10 sebutkan oleh Allah begini. Di surat Yunus di ayat 26 Allah menyatakan gini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Enggak. Bagi orang-orang yang berbuat baik, berbuat baik itu sholatnya baik, zakatnya baik, sedekahnya baik, baca Qur'annya baik, zikirnya baik, tobatnya selalu, itu jenenge berbuat baik. Allah menyatakan ini, ada pahala yang terbaik, surga. Nah, di sini diberi surga. Ada pahala yang terbaik, jenenge surga. Masih ditambah oleh Allah. Dan tambahannya. Nah, tambahannya ini catatan tafsir baru disebut ketemu atau bertemu Allah. Sudah masuk surga, bertemu Allah. Jadi orang yang bisa ketemu Allah itu sudah masuk surga. Kalau belum ada. Di Maksar itu tidak ada yang ketemu Allah. Tapi perintah Allah berjalan. Sebagaimana di sini Allah perintah berjalan enggak? Berjalan. Rasulullah itu pernah nggak melihat Allah? Nggak pernah. Rasulullah itu nggak pernah melihat Allah. Tapi perintahnya jalan nggak? Jalan. Perintah sholat jalan. Perintah zakat jalan. Perintah berbuat baik jalan. Allah melarang tidak boleh melakukan ini, berjalan juga walaupun tidak melihat Allah. Bapak Ibu sekalian, ini masih di dunia, apalagi di mangsa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, termasuk manusia itu juga dibariskan. Kalau tadi malaikat dibariskan di surat 18, surat Kahfi di ayat 48 itu Allah menyatakan ini. Wa uridu ala rabbika saffa laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'antum allan naj'ala lakum mau'ida. Surat Al-Kahfi ayat 48. Monggo. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Mereka itu manusia, kita, dan mereka manusia akan dibawa ke hadapan Tuhanmu. Nanti dipanggil oleh Allah. Di Maksar itu dipanggil. Di mana panggilannya? Itu yang tidak tahu. Karena bumi Maksar itu luas. Dunia sudah dihancurkan oleh Allah, diganti bumi yang baru. Tidak ada gunung, tidak ada lautan, tidak ada sungai, tidak ada rumah, tidak ada tumbuhan, lepas gitu. Lalu kita berbaris dipanggil oleh Allah. Allah menyatakan begini, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Ciptaan Allah kali pertama itu sekarang ini kita diciptakan oleh Allah sekarang. Bentuknya seperti ini, bentuknya, wajahnya seperti ini, kakinya seperti ini, kulitnya seperti ini. Nanti dibangkitkan oleh Allah seperti ini. Saya dibangkitkan oleh Allah ya seperti ini, cuma nggak berpakaian, tidak pakai kacamata. Dibangkitkan oleh Allah. Dan nanti akan diberi pakaian pada akhirnya bagi orang yang beriman. Itu dibangkitkan
seperti penciptaan pertama kali. Jadi kalau saya sudah kenal Pak Uwin, sekarang itu kenal, besok kalau dibangkitkan saya tidak lupa dengan Pak Uwin. Wajahnya pancet, tidak berubah, wajahnya tetap. Saya kenal dengan Ustadz Fabi, nanti kalau dibangkitkan ketemu Ustadz Fabi, saya tidak panggil karena wajahnya pancet, tidak berubah. Begitu seterusnya menurut surat 18 ayat 48. Allah menyatakan ini, bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Lagi. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Ada Bapak orang yang tidak percaya nanti ada hari kebangkitan, itu ada, tidak percaya. Makanya ketika orang yang di surga itu bisa saja membicarakan temannya yang tidak percaya, ada pertemuan nanti di surga itu, di akhirat itu namanya tidak percaya pada hari akhir. Contohnya ini, Allah mengkabarkan di dalam Quran surat 37 nih. Surat 37 di ayat 50 Allah menyatakan ini, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Di surga itu ada depan sing lungguh dipan. Lah sing lungguh di sore pelem, misalkan di sore hitam, ya dia memetik buahnya. Nah yang duduk di kasur, ya kegiatannya tidak sama dengan yang duduk di dipan hadap-hadapan. Karena di surga itu luas, mau kemana dia? Mau duduk-duduk di pinggir sungai, boleh. Sungainya sungai madu, karena nyeduk ini diminum. Ada sungai susu, karena nyeduk diminum. Dan itu susu beneran, aku madu yang disaring. Tidak seperti sungai di sini, sungai kotor itu. Sungai di surga itu minum terus orang, tidak buang air kecil, makan terus, tidak buang air besar, menjadi keringat, namanya kesturi, minyak kesturi. Jadi di surga itu tidak ada kamar kecil, tidak ada WC maksudnya. Soalnya surga ada WC lah, sepi kok WC ini loh. Nak baunya gak karu-karuan, gak boleh orang nyedot WC barang. Jadi di surga itu seperti itu. Tidak bisa dibayangkan nikmatnya di surga. Ngomong sama kancane bercakap-cakap. Ayat 51, qala qailun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Pertanyaan ini. Berkatalah salah seorang di antara mereka, karena depan-depan ini, terus omongan ini, salah seorang ngomong itu, sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman. Cang, aku biar waktu di dunia itu punya teman. Temanku gregetno. Temanku gregetno, gak sholat, gak percaya sampai dino akhir. Diomong aku. Yaqulu muni ngene, a innaka laminal musaddiqin. Yang berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Kon percaya nanti ada hari berbangkit itu. Koncoku ngomong, dia diomong dengan temannya yang duduk-duduk di pang tadi. Aidza minna wa kunna turaba wa idama a'inna lamadinun. Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Omongannya kata Bapak.
Awake dhewe lek mati kan jadi tulang belulang. Sudah hancur. Percaya awakmu lek jange diuripno maneh. Terus menjadi orang yang sempurna. Omongannya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kancane ngene. Nih, nanti wong saiki nyangkut nang neraka. Orangnya nyangkut di neraka. Lalu temannya muni ngeten, "Qala hal antum muttaliun?" Berkata pula lah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Yo, kon gelem meninjau temanku itu. Jadi ini orang di surga, Pak, meninjau temannya di neraka. Orang surga itu ada yang dolin-dolinan rokok. Menurut ayat ini, dolin dan rokok. Jadi surga itu tempatnya tinggi, a'la. Neraka itu tempatnya rendah. Bisa connect, bisa komunikasi. Akhirnya Modot melihat temannya di neraka. Digoleki nang neraka, Pak Bu. Ketemu enggak kira-kira? Ayat 55. Fattola'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka ia meninjaunya. Nggih. Lalu ia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Masa kelihatan. Goleki nang neraka, salah satu di antaranya di surat 74 ini. Salah satu di antaranya di surat Mudassir di ayat 41 Allah menyatakan ini. Pembicaraan orang di surga mulai ayat 40 ya. Fi jannati yatasaalun. Berada di dalam surga, mereka tanya-menanya. Tadi nak surga itu boten meneng Bapak. Ngomong takon dengan ngambil kancane sing nak surga. Seneng nek kono wonten bebas. Nek kono iki gak salat Bapak, yo gak poso, yo gak apa. Kita soro di sini, tapi nikmat nanti di surga. Soro ini soro untuk berbuat baik. Kita pertahankan berbuat baik sama mati. Nanti dapat surga. Nah, surga kok ya tasalun. Tanya menanya. Salah satu di antaranya yang ditanyakan anil mujrimin tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Itu kali komang si dirasani. Aku duwe kanca ndak percaya. Kon percaya ngomong ngono. Dino akhir kok dino ono dino kiamat terus orang-orang dibangkitkan lagi. Kon percaya? Ono sing ngomong ngono. Iki jenenge anil mujrimin, tentang bicara orang-orang yang berdosa. Barang digoleki nang neraka, ketemu Pak Bu. Temannya itu ketemu. Ditakoni. Cak, nang kene gak ono cake ya. Kula dhewe iki, Pak. Ayate muni ngene. Masalakakum fi sakor. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakor? Oh, sampean kok mlebu neraka sakor itu kenapa? Apa masalahnya? Dijawab oleh yang masuk di neraka sakor itu. Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Iya, aku biar waktu di dunia tidak sholat. Nah, ketoke gak sholat ini mlebu neraka sakor. Ini salah satu di antaranya. Lalu ngaku maneh, walam nakunut imul miskin. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Oh, medit ya Bu. Jurusannya neraka sakor. Terus wonge ngomong maneh ini, wa kunna nahudu ma'al qaidin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Oh. Jadi merumpi kepada temannya yang membicarakan tentang kebatilan. Begitu itu dilakukan, kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan
adalah kami mendustakan hari pembalasan. Nah, mendustakan, tidak percaya. Begitu ini dari sini, dari tidak sholat, tidak beri makan fakir miskin, membicarakan yang batil, mendustakan hari akhir, hatta atanal yakin, hingga datang kepada kami kematian. Datang kematian, belum ada taubat. Ini Bapak Ibu sekalian, besok akan terjadi. Jadi kita nanti dihadapkan Allah dengan berbaris, sebagaimana besok kalau kita berbaris, Pak Bu, malaikat diturunkan dari langit secara bergelombang. Jadi malaikat berbaris, manusia dibariskan oleh Allah, disop-sop. Terus langit dimaksar, pecah. Langit pecah. Lalu malaikat turun bergelombang. Berdasarkan Quran surat 25 ayat 25. Allah menyatakan ini, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih. Nah, langit pecah, das begitu, kabut putih keluar, gelap, tidak dapat melihat. Setelah itu, dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. nah, diturunkan oleh Allah malaikat bergelombang. Langit pertama pecah, mengeluarkan kabut putih, malaikat turun gelombang. Dalam hadis riwayat Abi Hatim, dalam tafsirnya Ibnu Katsir, itu disebutkan malaikat yang turun gelombang pertama dari langit pertama ke maksar itu jumlahnya lebih banyak dari semua makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah, mulai dari dunia diciptakan sampai hari kiamat. Itu gelombang pertama. Jadi kalau di sini ada malaikat berbaris, apa itu? Manusia, jin, iblis berbaris, malaikat kupeng ini. Yang pertama. Setelah itu malaikat yang kedua pecah, des begitu, mengeluarkan kabut putih, turun gelombang kedua. Karena di sini bergelombang-gelombang. Gelombang kedua turun, jumlah malaikat yang turun dari langit kedua lebih banyak daripada jumlah malaikat yang turun dari langit yang pertama, di belakangnya gitu. Begitu sampai langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh, malaikat turun gelombang yang ketujuh, jumlahnya lebih banyak daripada malaikat yang turun di langit yang keenam. Berarti kita tidak bisa apa-apa. Yang diandalkan hanyalah amal perbuatan kita yang baik. Itu yang diandalkan. Maka dalam hadis itu disebutkan kita tidak bisa ngomong, meneng berdiri. Lalu Bapak Ibu sekalian, malaikat berbaris menyambut Allah. Di dalam Quran surat 89 di ayat 22 Allah menyatakan ini, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Jadi jangan dibayangkan begini loh ya. Allah datang, malaikat berbaris, kayak upacara, betul-betul. Tidak seperti itu. Karena pada waktu itu belum ada yang bisa atau yang dapat melihat Allah. Tapi Allah menyatakan setelah berbaris, Allah datang untuk memberikan keputusan pada hambanya. Orang yang bertakwa diterima sebagai putusan yang terhormat. Sebagaimana dalam Quran surat Maryam surat 19 ayat 85. Yauma nasrul muttaqina ila rahmani wahda. Ingatlah
hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Nah, inilah orang yang takwa kepada Tuhan Maha Pemurah. Menjadi takwa itu berat, teman-teman. Ada sesuatu yang harus dilakukan dulu, baru muncul takwa. Baru muncul takwa. Sholat itu kalau baik sholatnya, akibatnya akan takwa. Orang itu kalau takwa dimudahkan oleh Allah rezekinya, diberi jalan keluar, dicukupi oleh Allah, dan diberi jalan paling mudah dalam urusan apapun. Tapi syaratnya melakukan kebaikan. Nah, kebaikan itu poinnya di sholat. Poinnya di sholat. Kalau sholatnya orang itu baik, semua amal perbuatannya akan menjadi baik. Kalau sholatnya itu buruk, semua amal perbuatannya sudah dinilai buruk. Ini contohnya begini, kalimat itu ya, contohnya ya. Orang itu kalau sholatnya baik, Pak Bu, misalkan dia berangkat haji, hajinya mabrur. Orang itu kalau sholatnya baik, misalnya sodako, sodakonya ada pahalanya. Orang itu kalau sholatnya baik, misalnya dia berbuat baik kepada bapak ibunya, dia mendapat pahala masuk surga. Tapi kalau orang itu sholatnya tidak baik, dia bersodako, sodako tidak diterima. Kalau itu sholatnya tidak baik, Pak Bu, tidak baik. Lalu dia berbuat baik kepada bapak ibunya sebaik-baiknya, maka tidak ada nilai pahala sama sekali karena sholatnya tidak baik. Nah, salah satu di antara sholat baik itu adalah tumak nina dan aswabukum. Satu, hanya karena Allah. Nomor dua, karena ingin mendapat ridho Allah. Nomor tiga, meniru cara Rasulullah SAW. Ini jenenge aswabukum, diterima. Nah, jadi orang takwa, Allah akan mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah itu nih, sebagai perutusan yang terhormat. Perutusan, semuanya berdiri, semuanya berdiri. Malaikat berdiri, jin berdiri, iblis berdiri, semua berdiri, Pak. Tapi kalau orang yang takwa, perutusan terhormat. Perutusan itu ya dijamin, Pak. Namanya perutusan, dijamin. Ya pada karo perutusan teko Singapura datang ke Indonesia mengikuti upacara bendera Hari Kemerdekaan Indonesia. Perutusan teko Singapura kira-kira berdiri melek upacara apa dikei longgo ngoten kira-kira. Diberi duduk. Duduk iku ana mejane kene, berarti mejane ana panganane iki. Itu namanya perutusan terhormat di dunia loh ya. Apalagi nanti Allah yang memperhatikan di akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke sini. Di ayat surat 39 ayat 69, kalau di ayat 68 itu mereka berdiri ya. Di ayat 69, wa asraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyina wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Dan terang benderanglah bumi pada mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya. Terang benderang juga Allah apa belas, pelas. Kita dapat melihat dari ujung ke ujung. Lalu dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing. Nah, di situ ada pembagian rapot. Nanti akan ada pembagian rapot. Kita diberi rapot hasil ibadah kita selama di dunia.
Terus dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil. Oh, nabinya jadi saksi nanti, sedang mereka tidak dirugikan. Pemberian rapot itu Pak Bu dijelaskan dalam Quran surat 17 ayat 13 ayat 14. Di akhir ayat 13 nih. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami mengeluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Jadi kitab kita dibuka daripada terbuka. Allah menyatakan ini ayat 14. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Waduh, tidak usah orang lain, gak usah menunggu hisab, hisab dari tulisan itu. Saya nanti akhirnya atau endingnya kemana? Ke neraka atau ke surga? Di tulisan itu sudah ada. Belum dihisab ini, masih pembagian rapot. Karena nanti ada sidang. Di Mahsyar itu ada sidang. Satu persatu dipanggil. Saya dipanggil, disaksikan oleh seluruh dunia. Panjenengan dipanggil, disaksikan oleh seluruh dunia. Kemudian Bapak sekalian, ada yang diberi rapor dari kanan. Saya terjemahkan di surat 69 ayat 19. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Dikeno dari sebelah kanan, Pak Bu. Sudah tahu nilainya baik. Kancane kalau pojok. Cak, pojok kitabku ini, tulisannya. Kancane kalau moco, Pak Bu. Saking tulisannya apik. Dan itu disebutkan oleh Allah sampai ayat 24. Tapi ada juga yang diberi rapot dari arah kiri. Surat 69 ayat 25 sampai 32. Ayat 25. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Kenapa kitab seperti ini, tulisannya buruk seperti ini diberikan? Lebih baik tidak usah diberikan. Lah sing garaya elek iku lho sapa? Sing garaya elek tulisannya iku sapa? Wong muni ngene, walam atrima hisabia. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Ini pengakuannya, Pak. Ternyata mati itu menyelesaikan segala sesuatu. Aku dulu kenapa tidak berbuat baik? Setelah mati sudah putus, Pak. Ingkoto amaluhu, amale putus kabeh. Wong kalau wis mati, Pak, salat gak iso, sedekah gak iso, berbuat baik nang kancane gak iso. Jagakno donga tok, iku lek didongakno. Lek didongakno. Lek anake gak saleh gak didongakno. Yo gak le apa-apa, Pak. Nggih. Ma aghna'an malia. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Mana dulu harta saya kumpulkan? Aku dulu korupsi 5 triliun. Mana hartaku? Gak apa-apa. Kalau dia punya pejabat, jadi presiden atau jadi menteri, gak ono hasilnya. Halakan di sultania. Telah hilang kekuasaanku dariku. Mana kekuasaan saya dulu? Aku dulu jadi menteri ping 4. Mana? Gak ono, Bapak. Karena orang itu tidak beriman, diberi rapor dari arah kiri. Itu diceritakan oleh Allah, disuruh megang oleh Allah, malaikat suruh megang, suruh belenggu, terus dilebur nang neraka. Oleh ngomong ae.
mulai ngomong paling kan cekel ngomong aja talenono masukkan ke dalam neraka itu sampai ayat 32. Ini yang diberikan oleh Allah rapotnya dari sebelah kiri. Ada yang rapotnya diberi dari sebelah belakang, Bapak. Dilempar dari belakang. Dikisahkan dalam Quran surat Al-Fatiha ayat 10 sampai ayat 13. Ayat 10 Allah menyatakan ini. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Terus dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Ayat 13, sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Oh, kafir kita alamat itu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak sekalian, ono wong sing dikai rapot ditunjukkan tulisannya itu detail, detail tulisannya itu. Dikisahkan oleh Allah di surat 18 ayat 49. Sama terjemahkan. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Ketakutan nggak tulisannya elek kabeh. Terus mereka berteriak. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, celaka aku, karena tulisannya elek. Kemudian, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dicatat semua tuh. Misui ayam kecatat, nyaduk kucing kecatat di situ. Mutik peleme tonggone kecatat ya. Gak ono sih gak kecatat. Lalu dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Tidak dianiaya oleh Allah. Semua tertulis karena perbuatannya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, ini masih ditulis, belum bekasnya disebutkan. Masih panjang waktunya, Bapak. Bekas-bekas ini nanti akan bicara. Gedung ini akan bicara, kulit akan bicara, tulang akan bicara. Cuma tidak bisa saya akan sampaikan hari ini. Sampai mulai jam 12 gitu. Disampaikan. Insya Allah bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Artinya begini, mudah-mudahan amal ibadah kita selalu yang baik ini ya, selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada amalan yang buruk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang pada akhirnya husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, ini belum bertemu, kalimat bertemu ini. Belum iblis itu diciptakan. Iblis itu asalnya apa? Diciptakan dari mana? Kemudian bagaimana cara menggodanya? Gak bisa hari ini. Insya Allah di waktu gelombang yang sama. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.